2020 merupakan tahun kelam bagi jurnalis Indonesia. Kasus kekerasan terhadap jurnalis tertinggi dalam catatan yang pernah direkam AJI Indonesia. Yang juga memprihatinkan, serangan siber terhadap jurnalis dan media meningkat. Inilah tahun terburuk kebebasan pers Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Sepanjang 2020, Aliansi Jurnalis Independen AJI mencatat terjadi 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini jumlah tertinggi sejak lebih dari 10 tahun terakhir, bahkan merupakan jumlah kasus tertinggi sejak AJI melakukan pendataan terhadap kekerasan jurnalis. Tengok saja pada 2019 tercatat 53 kasus, 2018 64 kasus, dan 2017 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hanya di tahun 2016 yang angka kasus kekerasan terhadap jurnalis mendekati jumlah kasus pada 2020, yaitu sebanyak 81 kasus. Mari kita bedah kasus kekerasan jurnalis di 2020. Dilihat dari lokasi kejadian, terbanyak terjadi di Jakarta, 17 kasus, disusul Malang 15 kasus, dan Surabaya 7 kasus. Sementara dari jenis kekerasan yang menimpa jurnalis, Ketua AJI Indonesia Abdul Manan menjelaskan yang mendominasi adalah intimidasi, yaitu 25 kasus. Disusul kekerasan fisik 17 kasus, perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan sebanyak 15 kasus. Ancaman atau teror 8 kasus. Penyumbang terbesar kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7 sampai 21 Oktober. Ini mengapa dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus. Disusul pelaku tidak dikenal dengan 9 kasus dan warga 7 kasus. Namun yang lebih mencemaskan adalah meningkatnya kualitas jenis serangan siber atau serangan digital terhadap jurnalis dan media. Jurnalis Detik.com misalnya menjadi korban doxing dan juga ancaman pembunuhan karena berita soal rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bekasi untuk membuka pusat perbelanjaan 26 Mei 2020. Serangan digital juga menimpa jurnalis cekfakta.tempo.co. Kasus doxing bermula ketika Cek Fakta Tempo menerbitkan 4 artikel hasil verifikasi terhadap klaim dokter hewan Indro Cahyono terkait COVID-19 pada April sampai Juli 2020. Sementara serangan digital terhadap media terjadi pada tempo.co dan tirto.id 21 Agustus 2020. Peretasan terhadap tempo.co dilakukan dengan cara berusaha mematikan server, tapi tidak berhasil. Namun peretas bisa mengubah tampilan muka situs. Adapun serangan terhadap tirto.id dilakukan dengan menghapus sejumlah berita di server Tirto. Magdalene.co mendapat serangan DDoS atau serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan dan mengakibatkan situs Magdalene down dan tak bisa diakses. Konde.co sejak 15 Mei 2020 tak bisa lagi mengakses akun Twitternya. Selain itu juga ada kasus pemidadaan terhadap jurnalis. Dalam catatan AJI, ini adalah kasus pertama selama 5-10 tahun terakhir. Diananta Sumedi, jurnalis Banjar Hits, dipidanakan karena menulis berita konflik warga dengan PT Multi Sarana Agro, anak perusahaan John Lynn Group 9 November 2019. Kasus Diananta tidak diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Polisi menjerat Diananta dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadilan Negeri Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan memvonis Diananta 3 bulan 15 hari penjara. Tahun 2020 juga ditandai dengan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja terhadap jurnalis dan pekerja media sebagai dampak langsung pandemi. Selain PHK, dampak yang masih berlangsung adalah berkurangnya pendapatan. Berdasarkan survei AJI Indonesia bersama International Federation Journalists IFJ pada 27 Oktober sampai 13 November 2020, sebanyak 53,9% responden mengakui mengalami pengurangan honor. Kemudian sebanyak 24,7% jurnalis mengalami pemotongan gaji, 5,9% PHK, serta 4,1% alami perumahan karyawan. Tak hanya itu, jurnalis juga mempertaruhkan kesehatannya saat harus tetap turun ke lapangan kala pandemi COVID-19. Perusahaan media banyak yang tidak membekali jurnalisnya dengan alat pelindung diri yang memadai.
Survei IG Indonesia, dari total 792 pekerja media yang menjadi responden, sebanyak 63,2% diantaranya mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD). Sebanyak 63,8% responden mengaku perusahaannya tidak menyediakan layanan tes COVID-19.